Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas segala limpahan karunia kenikmatannya, taufik, demikian pula kemudahannya, Allah kumpulkan kita kembali di rumah atau di majelis ilmu yang mulia ini, yang insyaallah taala bersama-sama kita tafaqquh fid din, bersama-sama kita terus menerus untuk menimba ilmu agama sebagai bekal kita fid dunya wal akhirah, bekal kita di dunia ini untuk beramal, untuk beribadah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebagai bekal kita menghadap Allah tabaraka wa taala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bimbingan beliau kepada sepupunya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, intinya, potongannya, kata Nabi kita alaihi salatu wasalam, ta'arraf ilallahi fir rakha'i ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah pada waktu tenang, maka Allah akan mengenalimu pada waktu engkau dalam keadaan kesulitan. Nah, di sini terdapat dalil keterangan tentang wajibnya berilmu, mencari ilmu, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tentang hukum-hukum yang Allah tetapkan. Kenali, pelajari, ta'arraf ilallah. Nah, perintah dari Nabi kita alaihi salatu wassalam untuk kita semuanya, walaupun itu khusus bimbingan kepada sepupunya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini di antara bentuk kunci daripada kunci-kunci kebahagiaan, kunci-kunci kesuksesan. Ta'arraf ilallah, kenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama tadi mengandung makna pelajari, timbalah ilmu, terus mencari ilmu tentang ma'rifatullah. Ini yang paling pertama, yang paling terdepan. Kemudian juga sekali lagi mengenal akan hak-hak Allah dan juga hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kandungan makna yang kedua adalah beramal dengan
ilmu yang telah kita miliki tersebut. Nah, menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan hukum-hukumnya. Barakallahu fiik. Beramal saleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang telah kita miliki tadi. Dan tambah lagi kata Nabi alaihi salatu wasallam, firraha, dalam keadaan tenang, dalam keadaan nyaman, dalam keadaan lapang, dalam keadaan senang. Ya. Nah, ini penting ini. Karena orang yang dalam keadaan senang, tenang, nyaman, damai, tentram, banyak yang lalai. Ya, banyak yang lalai untuk beribadah, banyak yang lalai untuk beramal soleh, banyak yang lalai untuk berilmu, menimba ilmu, tafaqquh fid din. Dengan kenyamanannya tersebut sibuk dengan dunia, terlena dengan dunia. Ketika nyaman, tentram, damai, ya. Barakallahu fiik. Justru ketika ada musibah, kadang-kadang di antara saudara kita bisa mengambil pelajaran. Justru ketika sakit, ya, kadang-kadang memang kita langsung melihat, dan ada di antara kawan-kawan kita seperti itu. Ketika sakit langsung rajin ke masjid, ya, merasa dapat peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, rajin ke masjid luar biasa, sholatul jamaah dan yang lainnya. Barakallahu fiik. Tapi kapan? Ketika sudah muncul kesulitan, ketika muncul musibah, ujian kepadanya, sakitnya kambuh, sakit ini, sakit itu, dan yang lain-lainnya, atau kesusahan, ketika nggak dapat pekerjaan, ketika sulit mencari rezeki, baru dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian seperti itu. Barakallahu fiik. Namun yang utama yang bagaimana? Ini tadi yang dikatakan Nabi alaihi salatu wasallam, ta'arraf ilallah fir raha ya'rifka fi syiddah. Ketika tenang, ya, ketika umur muyassarah, berbagai macam urusan kita ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencari rezeki lancar, Allah berikan rezeki lancar dan barokah. Demikian pula urusan rumah tangga, anak istri, semuanya nyaman, tentram, damai. Dan berbagai macam urusan yang lainnya serba lapang. Ketika serba nyaman ini memiliki keistimewaan, ya, ketika mengenali Allah, mempelajari Allah, ya, demikian pula beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Maka apa fadilahnya? Apa keutamaannya? Balasannya ya'rifka fi syiddah. Maka Allah akan kenal kepadamu pada waktu kamu dapat kesulitan. Ketika turun kepada engkau musibah, malapetaka, bencana, cobaan. Barakallahu fiik. Bahkan syiddah, ketika dahsyat, tidak Allah tinggalkan, ya. Justru Allah turunkan pertolongannya. Sebagai balasan ketika selama ini, ketika senang, ya, ketika nyaman tersebut selalu menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tak melupakannya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, hamba ini ditolong ketika dalam keadaan susah, berat, fi syiddah. Barakallahu fiik. Maka inilah, ya, apa namanya, cara, ya, bimbingan Nabi alaihi salatu wasallam agar kita selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan rahmatnya. Kalau bukan demikian, apa lagi yang kita harapkan? Nah, pertolongan dari selain daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat-saat turun kepada kita ujian, musibah, malapetaka yang amat sangat berat, itu betul-betul membuat kita ini futur, ya, lemah jiwa kita. Nah, mungkin kita alami atau juga kita saksikan pada saudara-saudara kita atau teman-teman kita. Nah, timpa musibah, masalah ekonominya hancur, usahanya. Nah, musibah ini, musibah itu, musibah ini, musibah itu, macam-macam, ya. Bertubi-tubi bahkan, masya Allah, ya. Bahkan bertubi-tubi kadang, belum selesai datang lagi musibah, belum selesai datang lagi ujian yang lainnya.
Luar biasa. Nah, pada saat-saat seperti itu, manusia yang lemah ini, yang amat sangat lemah ini, amat sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi, pada saat-saat yang seperti ini, ya, pada titik terendah manusia itu amat sangat lemah jiwa dan hatinya, bahkan keimanannya, kesabarannya, sehingga pun akan berpengaruh pada raganya, pada fisiknya, pada pikirannya akan lemah, sehingga hanyalah harapan dari Allah yang dia gantungkan agar Allah menolongnya. Betapa banyak daripada saudara-saudara kita ketika ditimpa musibah tersebut kemudian futur, meninggalkan ibadah, meninggalkan sunnah, meninggalkan ilmu dan talabul ilmi. Minimalnya saja kemudian waduh merasa berat, sudah enggak sholat jamaah di masjid, waliyahzubillah. Berkurang dan turun drastis berbagai macam bentuk ibadahnya, ya, ibadah-ibadah sunnah berat untuk dilaksanakan karena memang jiwa dan raganya memang sangat lemah. Maka pada saat itulah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan pertolongannya. Ya'rifka fi syiddah. Terutama yang paling mendasar adalah terus menerus giat, rajin, semangat talabul ilmi, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nanti pada saat-saat kondisi-kondisi tertentu, Allah akan menurunkan pertolongannya kepada kita ketika kita menghadapi berbagai macam kesulitan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Ini sebagai muqaddimah, nasihat, wasiat untuk saya pribadi. Demikian pula untuk yang mendengarkan sekalian. Artinya ketika kita sedang sehat, waktu luang banyak, berbagai macam kemudahan, rizki, masya Allah, dan seterusnya berbagai macam kenikmatan, agar kita tidak lalai dengan berbagai macam kenikmatan dan kenyamanan tadi, untuk terus menerus menjaga hak-hak Allah, menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan bisa kita menunaikan hak Allah kecuali kalau kita memiliki ilmu tentang hak Allah, tentang kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala melanjutkan kajian dari yang sebelumnya sudah berjalan, yaitu daripada kitab Barakallahu Fiik Tanbihul Afham Syarah Umdatul Ahkam, yang mana insyaallah taala di sore hari ini kita akan masuk pada hadis yang ketiga. Insyaallah kita baca, kita pelajari bersama dengan memohon pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dapat memahaminya dengan baik dan agar dapat mengamalkannya dengan benar. Al-haditsus tsalits, hadis yang ketiga, qala rahimahullahu taala, an Abdullah bin Amr bin Al-As wa Abi Hurairah wa Aisyah radhiyallahu taala anhum, qalu, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr ibn Al-As, Abu Hurairah, dan yang ketiga dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, wailul lil aqabi minan nar, wailul lil aqabi minan nar, celakalah bagi tumit-tumit dari api neraka. Barakallahu fiik. Ini hadis barakallahu fiik diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Insyaallah ini hadis sudah sering kita dengarkan, masyhur, ya. Barakallahu fiik. Ancaman Nabi alaihi salatu wasalam, wailul lil aqabi minan nar, celakalah bagi tumit-tumit dari api neraka. Yang pertama kita baca di sini tentang para perawi hadis ini, para sahabat al-kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in. Diriwayatkan dari sahabat dari Abdullah bin Amr bin As, ya, bin Wa'il al-Qurasyi as-Sahmi, kana katsirul ibadah. Beliau ini adalah sahabat yang banyak beribadah, rajin beribadah. Ini di antara yang perlu kita contoh, kita teladani, ya. Sahabat yang mulia ini beliau amat sangat banyak beribadah, ahli ibadah.
Naam, hafizul hadis Nabi SAW. Beliau adalah orang yang hafal terhadap hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Lakin lam taksur ar-riwayatu anhu, tapi enggak banyak riwayat dari beliau, ya. Riwayat dari beliau tidak banyak, sedikit, ya. Nah, barakallahu fi kama kasrat an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana banyaknya riwayat dari Abu Hurairah. Kalau Abu Hurairah yang terbanyak dari para sahabat di zaman itu, ya. Kenapa enggak begitu banyak riwayatnya? Li'annahu kana munqati'an lil ibadah, karena beliau ini fokus konsentrasi untuk beribadah, sehingga beliau termasuk sahabat sebagai ahli ibadah. Nah, ikhtalafa al-mu'arrikhun fi mautihi aina kan wa mata. Sementara para ulama sejarah mereka berselisih pendapat tentang wafatnya beliau dan di mana beliau wafat, ya. Nah, wa nuqilah 'anil Imam Ahmad rahimahullah taala, dinukilkan, ya, dari Imam Ahmad rahimahullah taala, anna wafatahu kanat layalil harrah. Nah, dinukilkan dari Imam Ahmad bahwasanya beliau mengatakan bahwasanya wafatnya beliau itu di musim panas, ya, di malam-malam yang panas pada waktu itu, ya. Barakallahu fiik. Nah, apakah seperti sekarang ini panasnya? Wallahu a'lam bishawab, ya. Karena enggak ada keterangannya, walhasil musim panas. Nah, nah, Taib akhir Zulhijjah, di akhir bulan Zulhijjah, sanata 63 radhiyallahu taala anhu, pada tahun 63, ya, pada tahun 63 Hijriah. Kemudian rawi yang berikutnya adalah Abu Hurairah, ya, sabaqat tarjamatuhu fil hadis raqam tsani. Ini adapun Abu Hurairah ini sudah dilewati tentang biografinya, ya, pada hadis yang kedua. Walhasil ini merupakan sahabat yang paling tertinggi, ya, yang menduduki peringkat tertinggi para penghafal hadis dari kalangan para sahabat. Beliau paling banyak dalam meriwayatkan hadis. Nah, kemudian perawi yang ketiga dari sahabat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Nah, bintu Abu Bakar Abdullah bin Utsman ibn Amir al-Qurashi at-Taimi radhiyallahu anha wa an abiha, ya. Nah, sahabiyah Ummul Mukminin yang amat sangat masyhur, ya. Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi alaihi salatu wasallam, mulidat fil Islam, dilahirkan dalam keadaan Islam, ya. Wa tazawwajaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi Makkah ba'da mauti Khadijah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan beliau ini di kota Mekah, ya. Di kota Mekah setelah meninggalnya ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha. Nah, barakallahu fiik. Setelah meninggal Khadijah baru kemudian siapa? Nah, Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Wa qabla zawajihi bi Saudah, sebelum menikahnya beliau dengan Saudah, ya. Sebelum menikahnya beliau dengan Saudah. Barakallahu fiik. Jadi menikah dengan Aisyah, kemudian menikah dengan siapa? Saudah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Barakallahu fiik. Tapi di sini wallahu a'lam bishawab enggak ada dalil untuk masalah poligami untuk meninggal istri yang pertama terlebih dahulu. Wah, kadang-kadang pernah kita lihat baca status dari ummahat, Allah musta'an, Rasul enggak menikah untuk yang kedua kecuali setelah meninggal yang pertama. Barakallahu fiik. Bukan dalilnya demikian. Itu adapun perkara kauniyah seperti itu, ya. Nah, bukan dalil, bukan perkara hukum syar'i untuk menunggu meninggalnya istri yang pertama terlebih dahulu baru kemudian menikah, enggak demikian. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiikum. Wahya ibnatu sittin sinin. Sittin sinin. Ini ketika itu beliau berusia 6 tahun, ya. Tayyib, wa dakhala biha fil Madinah wahya ibnatu tis'i sinin. Kemudian masuk, ya, masuk pada beliau, ya, ketika di Madinah. Jadi ketika ibunda Aisyah sudah hijrah, ya, sudah hijrah ke Madinah. Nah, ketika umur 9 tahun baru kemudian dukhul, ya, kepada
beliau radhiyallahu taala anha umur 9 tahun, ya. Umur 9 tahun. Barakallahu fiik. Wa tuwfiya anha wa hiya ibnatu 18 sanatan, dan beliau Nabi SAW wafat, ya, meninggalkan ibunda Aisyah ini ketika beliau berusia 18 tahun, ya, 18 tahun. Barakallahu fiik. Nah, dan tentunya enggak menikah karena memang haram untuk menikah dengan ummahatul mukminin, agar mereka ini tetap menyertai bersama dengan Rasul di jannah kelak. Barakallahu fiik. Wa kanat ala janibin kabirin minal fadl wal akal wal faham wal ilm. Beliau memiliki kedudukan yang amat sangat tinggi dari berbagai macam keutamaan yang amat sangat tinggi, ya. Wal akal, demikian pula akal, pemahamannya, pemikirannya, wal faham wal ilm, demikian pula ilmunya, ya. Amat sangat tinggi, amat sangat luas, ya. Radhiyallahu taala anha. Bagaimana tidak? Nabi langsung yang membimbingnya, ya. Nah, Masya Allah, keutamaan, ya, keutamaan. Barakallahu fiik, menjadi istri Nabi alaihi salatu wasallam. Qala fiha Nabi SAW, ya, Nabi SAW berkata tentang Aisyah ini, keutamaannya, fadlu Aisyah ta'ala nisa, keutamaan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha atas seluruh para wanita ini seperti apa? Kafadil sarid ala sa'ir ta'am, seperti keutamaan makanan sarid, ya, atas seluruh makanan, ya. Ini sarid merupakan makanan yang istimewa di Arab pada waktu itu, terbuat dari gandum yang dicampur dengan daging, ya. Nah, barakallahu fiik. Walhasil ini merupakan jenis makanan yang paling istimewa di zaman itu, dan demikianlah ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, wanita yang paling istimewa dari seluruh wanita yang ada, ya. Barakallahu fiik. Dan siapa yang lebih utama dengan Khadijah? Antara beliau dengan Khadijah, sampai sering ibunda Aisyah ini amat sangat cemburu karena Rasul sering cerita, sering ingat akan istri beliau Khadijah radhiyallahu taala anha. Siapa yang tahu? Lebih utama siapa antara Khadijah dengan Aisyah? Nah, Aisyah. Aisyah. Apa alasannya? Enggak tahu. Nah, ya Pak Muzi. Dibela Allah langsung siapa? Aisyah. Barakallahu fiik. Ada lagi yang punya pendapat yang lain? Yang paling utama yang mana? Bapak? Aisyah. Aisyah. Kenapa? Apa alasannya? Karena ya, beliau itu dari segi ini. Nah, iya, Masya Allah, masuk gitu ya, barokah ilmunya, ya. Nanti akan kita baca bagaimana barokah ilmu beliau radhiyallahu ta'ala anha. Tapi kata para ulama, masing-masingnya nomor 1, nggak ada yang nomor 2. Loh gimana ini? Khadijah nomor 1, Aisyah juga nomor 1. Maksudnya bagaimana? Khadijah paling utama dari sisi apa? Mengalahkan ibunda Aisyah dari sisi apa keutamaannya? Pembelaannya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Karena termasuk apa? Minas sabiqin al-awwalin, termasuk yang pertama kali masuk Islam dan banyak membela, membantu, menolong Rasulullah SAW dan dakwahnya. Ya, banyak para budak pada waktu bahkan dibebaskan oleh beliau dengan hartanya. Dengan hartanya pula membantu dakwah Rasul SAW di awal-awal Islam. Ya, bagaimana nggak sulit keadaan seperti itu? Amat sangat berat, luar biasa. 1, 2, 3 orang yang masuk Islam masih amat sangat asing, nggak kenal Islam orang-orang pada waktu itu. Ya, dari sisi ini ibunda Khadijah lebih utama daripada siapa? Ibunda Aisyah. Jadi siapa? Keutamaan pertolongannya, pembelaannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu, paham ya? Nah, dari siapa? Pembelaannya lebih utama. Yang kedua, ibunda Aisyah lebih utama daripada siapa? Khadijah. Dari siapa? Ilmunya tadi, ya. Masalah apa? Keilmuannya, keutamaannya, fikihnya, fahamnya. Karena apa?
banyak dapat ilmu dari Nabi alaihi salatu wasallam dan bimbingan. Barakallahu fiik. Masing-masing nomor satu, begitu ya, di bidang ini dan di bidang itu. Bisa dipahami ya? Nah, alhamdulillah. Tapi bagaimana keilmuannya? Qala Atha, kanat ahsanan nas ra'yan fil 'ammah. Masya Allah. Kata Atha ini, beliau adalah orang yang paling baik pemikirannya di tengah-tengah manusia ini. Masya Allah. Pemikirannya, idenya, gagasannya itu yang paling baik, ya. Nah, di tengah-tengah manusia ini, Masya Allah, luar biasa. Sementara kalau wanita ini secara umum bagaimana, kok? Separuh akal dan separuh agamanya. Tapi ini luar biasa. Yang paling baik tengah-tengah manusia ini, pemikirannya luar biasa. Barakallahu fiik. Artinya secara umum, secara asal memang wanita itu yaitu akan separuh daripada laki-laki. Namun terkadang pada individu-individu tertentu bisa melampaui siapa? Lelaki. Ya, lebih cerdas, lebih berilmu, begitu. Ya, kalau secara individu. Baik. Wa qala Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, ma asgala alaina amrun fasa'alna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anhu illa wajadna 'indaha fihi ilman. Ya. Nah, kata Abu Musa, ya, barakallahu fiik, tidak pernah kami mendapatkan suatu permasalahan, ya. Nah, ini apa-apa yang kita dapatkan muskilah, permasalahan, problem, gitu ya. Nah, fasa'alna Aisyah, ya, lalu kami tanyakan problem tersebut kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala, illa, kecuali wajadna indaha fihi ilman, kecuali pasti kami dapatkan ilmu dari beliau. Artinya apa? Dapat pencerahan, selesai permasalahannya. Apalagi urusan rumah tangga, karena beliau paling banyak, paling ngerti urusan rumah tangga, ya kan? Beda dengan masalah di luar, masalah jihad, masalah safar di luar sana, tentunya para sahabat yang bersama dengan Rasul yang lebih paham. Tapi kalau urusan rumah tangga, Ibu Aisyah yang paling paham, ya. Urusan rumah beliau paling paham. Walhasil berbagai macam urusan, berbagai macam perkara pun juga demikian, ya. Pasti kami dapatkan apa? Jawabannya dari permasalahan tersebut. Nah, barakallahu fiik. Walam tamat hatta nashrat fil ummati ilman katsira, ya. Nah, dan belum sampai selesai ini, sampai akhirnya tersebarlah ilmu yang sangat banyak tengah-tengah umat. Wa kanat wafatuha fil Madinah fi Ramadan sanata 58 radhiyallahu taala anha. Wafatnya beliau di Madinah pada bulan Ramadan tahun 58 Hijriah radhiyallahu taala anha. Naam. Baik. Yang berikutnya maudhu'ul hadis, pembahasan hadis tentang apa? Ya, setelah kita baca para perawinya, barakallahu fiik, biografinya tentang hadis ini membahas masalah apa? Yaitu bayanu hukmit taksir fil wudu. Penjelasan tentang hukum meremehkan masalah wudu. Amat sangat bahaya, ancaman, ya. Nah, penjelasan tentang hukum barakallahu fiik. Nah, meremehkan masalah wudu, bermudah-mudahan, ya. Nah, tentang masalah wudu. Nah, syarhul kalimat, wailun, ya, mubtada, ya, khabaruhu lil mubtada khabaruhu lil aqab. Nah, wail ini adalah mubtada, khabaran adalah lil aqab, ya. Nah, sekilas saja kita baca. Wahya kalimatun wa'idun wa tahdidun. Wail, apa maknanya? Kandungan makna adalah ini merupakan suatu kalimat, ya, ancaman, ya. Kalimat apa? Ancaman. Celaka kalian, celaka kamu, ya, seperti itu, ya. Nah, peringatan yang amat sangat keras, ya. Ini kandungan makna yang pertama daripada kalimat wail. Ini, ya, kalau kita dapatkan lafadz wail di Al-Qur'an atau hadis, ya, ini maknanya yang pertama, ancaman, peringatan yang amat sangat keras. Ini makna yang pertama. Dan yang kedua, ada yang berpendapat waqila wadin finar, ya, wadin finar, lembah di neraka.
ya. Lembah di neraka. Jadi kadang-kadang orang-orang tua kita dulu mengatakan wail itu adalah yaitu lembah di neraka. Ini salah satu pendapat, gitu ya. Nah, barakallahu fiik. Makna yang kedua, ya. Wail adalah lembah di neraka. Artinya bahwasanya bagi mereka yang tidak menyempurnakan wudunya, tumitnya kena air, maka mendapatkan ancaman apa? Lembah di neraka. Wali'adzubillah. Baik, wakilah pendapat yang ketiga bermakna azabun. Wail bermakna azab, siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 makna daripada kalimah wail, ya. Nah, yang pertama bermakna apa? Ancaman, ya. Celaka kamu, binasa kamu, bahaya kamu, ya. Yang kedua bermakna apa? Lembah di neraka. Yang ketiga apa maknanya? Yaitu apa? Azab dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Al-aqab jam'u aqabin. Aqab ini merupakan jamak dari aqab, ya, wa huwa al-urqub, yaitu tumit, ya. Nah, wal al lil ahad, ya. Al-aqab, ya, alnya adalah al-ahad. Ini sudah pahami semua orang, begitulah intinya, ya. Nah, ada ahad az-zikri, ada ahad az-zihni, ya, kalau dalam ilmu nahwu. Walhasil ini adalah alnya adalah al lil ahad, ya, sudah paham orang yang namanya apa? Tumit ini. Taib. Walhasil wal muradu biha al-aqab allati lam yakmul ghusluha fil wudu, ya. Nah, yang dimaksud dengan apa namanya? Aqab tersebut adalah yang tidak sempurna, ya, pembasuhannya dalam berwudu, ya. Celaka ini, tumit ini yang tidak sempurna, ya, ketika membasuh dalam berwudu. Nah, apakah tumitnya saja yang masuk ke neraka, nyemplung titik gitu aja, ngecelup titik gitu ya? Ya, apakah tumitnya saja? Bukan, ya. Nah, tapi ini cuma sekedar menyebutkan sebagiannya untuk keseluruhan. Sebagian untuk apa? Keseluruhan. Ya gitu, kurang lebih seperti itu, ya. Seperti hadis juga, ya. Ma asfala minal ka'baini fa finnar. Segala sesuatu yang lebih dari mata kaki maka di neraka. Apakah yang di neraka mata kakinya aja? Tidak, tentunya semuanya secara utuh, ya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, ya. Dan tetap kekal wajah Rabbmu, ya. Nah, yang memiliki keutamaan dan kemuliaan. Apakah wajahnya Allah saja yang kekal? Bukan, seluruhnya, seluruh zat Allah Subhanahu wa taala. Menyebutkan satu sisi, sebagiannya, tapi maknanya apa? Keseluruhan, seperti itu. Baik. Minan nar ay narul akhirah. Yang dimaksud dengan an-nar di sini adalah nar, neraka di akhirat, bukan api di dunia ini, bukan api di dapur, ya. Nah, api di akhirat, ya. Wal jar wal majrur bayanun li kalimati wail, ya. Al jar wal majrur di sini minan nar adalah penjelasan untuk kalimat wail, ya. Ai annal waila lil aqabi minan nar la min adzab akhar, ya. La min adzabin akhar. Taib. Bahwasanya kecelakaan, kebinasaan tersebut untuk tumit-tumit, ya, dari neraka, ya, dari api neraka ini la min azabin akhir, bukan dari azab yang lain, gitu. Walhasil maknanya minan nar di sini adalah yaitu apa? Api neraka. Nah, asyarahul ijmali, syarah secara umum, secara global, maknanya apa hadis ini, ya. Barakallahu fiik. Ini ikhwah yang dikatakan para ulama, ya, jawami'ul kalim, ya. Laqad u'titu jami'ul kalim, ya, ini di antara keistimewaan, kekhususan Rasulullah SAW adalah beliau ucapannya ringkas sederhana tapi amat sangat luas maknanya, gitu, ya. Nah, tayyib, walhasil kalau kita bicara masalah itu pun juga panjang lebar juga pembahasannya. Nah, ini termasuk ucapan yang ringkas sederhana, wailul lil aqabi minan nar, ya. Tayyib, sederhana ringkas tapi sangat dalam maknanya. Tayyib. Nah, qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, lamma kanat at-taharatu min ahammi syurutis shalah. Ketika taharah itu termasuk syarat salat yang terpenting, ya. Termasuk syarat salat yang terpenting. Ini taharah, bersuci.
wa kana al-ikhlalu biha ikhlalan bis salati fil waqi, maka ya yaitu kosongnya atau kurangnya, tidak sempurnanya toharoh ini merupakan ketidaksempurnaan pada sholat ya, pada prakteknya. Artinya kalau toharohnya ini tidak sempurna, tidak baik, maka demikian pula sholatnya tidak sempurna dan juga tidak baik ya. Ketika toharohnya ini jelek, maka demikian pula sholatnya pun juga jelek ya. Nah seperti itu, karena memang bersambung ya, berkaitan. Maka ketika demikian keadaannya, hadzaran Nabi sallallahu alaihi wasallam minal ikhlal bi thaharah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan, mengancam ya daripada ikhlal, meremehkan ya daripada permasalahan thaharah ini ya, yang tidak sempurna, yang mengabaikan masalah thaharahnya. Haitsu tawa'ada min man akhalla bi syai'in min a'dha'i thaharah, na'am bi 'adzabi minan nari 'ala dzalikal adwi. Nah, di mana Nabi SAW mengancam ya, bahwasanya yang yang jelek ya, yang tidak sempurna ya, pada anggota wudunya ini, anggota bersucian tersebut ya, anggota wudu bersucian tersebut ya, maka Rasul mengancam dengan apa? Azab neraka ala dzalikal adu, atas atau pada anggota wudu tersebut ya, dikarenakan anggota wudu yang tidak sempurna tadi ya. Haitsu yaqulu sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi SAW bersabda, wailul lil aqabi minan nar. Nah, celakalah tumit dari siksa api neraka. Kenapa yang disebutkan itu tumit? Ya, kan bisa saja mungkin siku kita ini enggak terkena basuhan air wudu atau wajah kita, ya. Kenapa di sini disebut tumitnya? Kenapa? Ya. Apakah nanti itu ancamannya cuma pada tumit saja? Nah, kenapa yang disebutkan tumitnya? Tayyib wa khassal 'aqaba bidzalika li'annaha kanat mahallat taqsir fil qadiyyati allati qala fiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzalikal qaul. Karena ya, Nabi mengkhususkan menyebutkan ancaman pada tumit ini ya, karena ini merupakan tempatnya orang meremehkan ya, tempat meremehkan dalam masalah apa? Dalam masalah berwudu ini. Ya, seperti gini-gini basuh-basuh kan gitu ya. Nah, apalagi terburu-buru. Taib. Nah, ini kan di belakang letaknya ya, kurang terlihat seperti ya. Nah, kalau kita terburu-buru atau lalai, tentunya kurang ngecek gitu ya, kurang bersungguh-sungguh, nah, seperti itu. Nah, ini coba kita perhatikan ya. Mungkin pertama kita perhatikan sendiri atau kita perhatikan saudara-saudara kita. Ya, nanti ini ada belang putihnya ya, nggak tersentuh air, biasanya begitu. Nah, kalau tidak baik, tidak sempurna, air membasuh tumit tersebut. Nah, barakallahu fiik. Ini permasalahannya ya. Nah, walhasil ya, apakah ini cuma pada tumit saja? Tidak ya. Nah, nanti akan kita baca berikutnya, barakallahu fiik. Nah, biar ingat saja ya, biar ingat ya, mumpung ingat di sini. Artinya seluruh anggota wudhu kita pun juga demikian, bukan ancaman pada apa? Tumit saja, tapi juga pada apa? Siku kita juga demikian, atau wajah juga demikian, mendapat ancaman seperti ini ya. Karena artinya apa? Toharohnya tidak sempurna, tidak baik. Demikian pula sholatnya pun juga demikian, jelek ya. Barakallahu fiik. Tapi ini disebutkan tumit karena memang pada waktu itu asbabul wurudnya, sebab Nabi bersabda seperti itu karena yang terjadi, yang menimpa para sahabat adalah pada apa? Tumitnya ya. Nah, bisa juga pada yang lain, pada sikunya seperti itu. Kenapa demikian ya, Kha? Ya. Biasanya kalau kita melihat wakil ya, biasanya kalau di Arab sana, barakallahu fiik, apalagi ketika musim dingin, musim kering luar biasa ya, barakallahu fiik, itu tangan ya, semuanya nih, wajahnya ini kering ini ya, sampai tumit dan kaki kita kering. Kalau sudah kering, amat sangat kering itu, susah air untuk apa? Apa namanya?
membasahi kulit kita, ya. Nah, seperti daun-daun apa itu ya, daun yang sulit untuk kena air itu, daun talas ya. Nah, seperti itu keadaannya. Kalau kita di sini enggak, karena lembab, di Indonesia ini rata-rata lembab, gampang air menyentuh tubuh kita ini, kulit kita gampang. Kalau di sana enggak. Nah, barakallahu fiik. Sampai kalau kering itu ini semua pecah-pecah ini, bibir kita pecah-pecah, ini pecah-pecah semua ini, tumit kita juga pecah-pecah, saking keringnya seperti itu. Nah, pada waktu itu memang harus dibasuh gini memang, ya, berulang-ulang gitu. Kalau cuma gini aja seret masih enggak ini air itu, enggak meresap. Demikian pula ke kaki kita seperti itu, wajah kita juga demikian, harus begini, gitu ya. Begitu memang wakilnya seperti itu. Nah, barakallahu fiik, itu sampai betul-betul berulang-ulang basuhnya, kayak gitu. Nah, demikian kenyataannya memang seperti itu, ya. Barakallahu fiik. Sehingga bisa saja terjadi yang demikian ini kalau tidak betul-betul perhatian. Nah, fawaidul hadis, faedah hadis yang pertama, wujubu isti'abi a'dha'il wudu'i bitathhir, wajibnya menyempurnakan anggota wudu dalam bersuci, ya. Wajib sempurna. Nah, wajib sempurna. Ini perlu kita perhatikan lagi, ya. Nah, apalagi kalau terburu-buru, ya. Kalau terburu-buru, wah ini sudah ketinggalan jamaah ini, gawat ini, ya. Ini terburu-buru tergesa-gesa. Wal'iyadzubillah. Toharohnya enggak sempurna, demikianlah sholatnya pun juga demikian, dampaknya jelek. Yang kedua, al-wa'idu 'ala man akhalla bi syai'in min dzalik, ancaman, ya, bagi orang yang tidak menyempurnakannya, ya. Ancamannya apa? Neraka, wal'iyadzubillah. Cobalah, kalau secara naluri pikiran kita ini remeh kan begitu, cuma ini aja, tumit kecil ini, mungkin sedikit nggak terbasuh air, ya. Nah, tapi ancaman begitu berat, ancamannya begitu berat, wal'iyadzubillah. Nah, dalam masalah ini ada permasalahan fikih yang cukup panjang lebar dan rinci, ya. Nah, perlu pembahasan khusus. Barakallahu fiik. Nah, baik, masalah ketiga atau faedah yang ketiga, anna taqsira fi syai'in min a'dha'i taharah yu'tabaru kabiratan min kaba'iriz dzunub. Luar biasa. Luar biasa. Dalam pandangan manusia bisa saja kecil. Wah, cuma gitu aja kok. Tapi kita perhatikan bahwasannya meremehkan sesuatu dari anggota taharah, ya, meremehkannya, ya. Nah, meremehkannya ini, waliyadzubillah, enggak peduli gitu, ya. Tapi teranggap termasuk dosa besar, ya, dari dosa-dosa besar. Nah, cobalah remeh nih, ya, kecil, tapi termasuk apa? Dosa besar. Kenapa kok termasuk dosa besar, ya ikhwah? Kenapa? Siapa yang bisa memberikan jawaban? Nah, ancaman, taib. Nah, ada ancaman termasuk. Nah, kriteria dosa besar itu diantaranya sifatnya, kriterianya adalah kalau dapat ancaman masuk neraka atau azab neraka. Taib. Yang kedua, perkara kedua, apa ikhwah? Siapa yang bisa memberikan jawaban? Kenapa termasuk dosa besar ini? Kenapa termasuk masalah yang besar? Syarat sahnya sholat, ahsan. Karena termasuk syarat sahnya sholat tadi dibahas, sehingga pun berdampak negatif, berdampak buruk pada apa? Sholatnya. Sholatnya pun juga bisa tidak sah. Ketika toharohnya, wudunya nggak sah, maka demikian otomatis sholat tidak sah juga. Wal'iyadzubillah, sehingga teranggap tidak mengerjakan sholat. Na'udzubillah min dzalik. Coba ya, ini orang sudah berwudu, mengerjakan sholat tapi ada yang kurang, ada kholalnya. Coba bagaimana lagi kita bayangkan orang-orang yang tidak wudu, tidak sholat, ya. Wal'iyadzubillah. Baik itu yang bolong-bolong, ya, ngerjakan sholat kalau lagi semangat saja, ya, atau musyrabil kulliyah, secara total nggak sholat, na'udzubillah min dzalik. Sehingga barakallahu fiik, ya, emang pantas kalau dapat ancaman kafir, ya, na'udzubillah min dzalik. Baik. Kemudian faedah yang keempat, anna ghusl ar-rijlaini fil wudu'i wajibun idza kanata maksyufataini.
ya, membasuh dua kaki ya dalam berwudu itu hukumnya wajib ya. Kalau kaki itu terbuka ya. Kalau kaki terbuka artinya apa? Enggak pakai kaos kaki atau enggak pakai sepatu ya, enggak pakai khuf ya. Di sana terkait dengan masalah ini ada hukum tersendiri ya. Nah, dan memang biasanya demikian. Di Arab sana demikian biasa, apalagi musim dingin luar biasa dinginnya. Taib. Atau dalam keadaan safar, memberikan keringanan, tetap pakai khuf, ya, tetap pakai sepatu dalam berwudu, sehingga cukup mengusapnya saja. Ya. Nah, hasil ini pun juga demikian, banyak perinciannya. Tapi kalau terbuka seperti kita sehari di sini harus wajib apa? Dibasuh, hukumnya apa? Wajib. Nah, yang kelima, isbatul jazaa'i 'alal a'mal wa anal jazaa'a min jinsil amal. Tetapnya, pastinya balasan atas semua perbuatan kita. Semua perbuatan ini ada balasannya. Nas'alullah ta'ala salama wal afiyah wal jazaa'a wa anal jazaa'a min jinsil amal. Bahwasanya balasan itu tergantung pada bentuk amalannya. Amalan baik akan dibalas dengan baik, amalan jelek akan dibalas dengan jelek. Tergantung pada amalannya ya. Bisa saja Allah percepat balasannya di dunia ini, bisa saja, dan amat sangat mungkin sebagai balasan peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala atau juga hukuman. Artinya kalau kita dapat musibah ya, ujian dan cobaan, segera koreksi amalan kita masing-masing, akidah kita, tauhid kita, ibadah kita, akhlak dan muamalah kita. Mungkin kita dapat yang jelek dari Allah, mungkin karena memang kita berbuat jelek kepada Allah atau kepada makhluknya, kepada manusia. Segera koreksi, segera perbaiki. Al jaza min jinsil amal. Wallahu musta'an. Nah, barakallahu fiik, ini setidaknya beberapa faedah daripada hadis tersebut. Nah, yang terakhir, sababu al hadis ya, atau juga disebut dengan sababu wurudil hadis, sebab turunnya hadis ini, sebab adanya hadis ini karena apa? Apa asal usulnya ya? Qala rahimahullah taala fi riwayat Abdullah bin Amr, dalam riwayat Abdullah bin Amr disebutkan ya. Tadi kan dari apa? 3 orang sahabat. Ya, masih ingat ikhwah? Yang pertama siapa? Abdullah bin Amr. Yang kedua siapa? Abu Hurairah. Yang ketiga siapa? Aisyah. Secara khusus pada riwayatnya Abdullah bin Amr ini ada tambahan keterangan asal usul sejarah kenapa Rasul bersabda seperti itu ya. Annahum kanu ma'an Nabi SAW fi safarin fataqaddamu. Bahwasanya mereka para sahabat itu safar berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau safarnya Nabi apa ikhwah? Rekreasi, jihad ya. Nah, safarnya Nabi adalah jihad, barakallahu fik, atau beberapa kali haji. Walhasil. Nah, jadi pada waktu mereka safar bersama Nabi alaihi salatu wasallam, fa adrakahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjumpai mereka, melihat mereka ya. Thayyib wa qad adrakathum salatul asar ya. Yani masuk waktu salat asar ya. Nah, mereka mendapati apa? Masuknya waktu salat asar. Jadi mereka ini hendak mengerjakan salat apa? Asar. Lalu faja'alu yatawadda'una ya wa yamsahuna ala arjulihim. Lalu mereka ini berwudu ya, dan mereka mengusap kaki-kaki mereka ya. Nah, barakallahu fiik, mengusap kaki mereka. Nah, sehingga ya, dalam riwayat lain pun dikatakan sehingga ada air yang enggak menyentuh tumit mereka, begitu ya. Nah, enggak terbasuh, begitu ya. Sehingga Nabi langsung memberikan peringatan. Fanada sallallahu alaihi wasallam bi'a'la sautihi. Lalu Nabi menyeru dengan seruan suara yang tertinggi, ya, dengan panggilan yang keras, begitu ya. Karena nggak ada mikrofon, banyak para sahabat pada waktu itu ya. Langsung dengan suara yang tinggi beliau memperingatkan, wailul lil aqabi minan nar. Celakalah tumit-tumit dari api neraka. Marrataini aw salasan, diulangi 2 kali atau sampai 3 kali bahkan, gitu. Nah, agar betul-betul perhatian ya, seperti itu. Nah, ini sababul wurud al hadis. Baik.
Nah, demikian pula dalam hadis yang lainnya, ya. Wa amma sababuhu fi hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, adapun sebabnya, sebab hadis ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nah, ini lain lagi ya. Abdullah bin Amr meriwayatkan hadis, Abu Hurairah juga meriwayatkan hadis. Bisa dipahami ya? Baik. Nah, fa huwa kama fi sahih Muslimin, sebagaimana pada sahih Muslim, ya. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan lam yaghsil aqibaihi. Nah, bahwasanya Nabi SAW melihat seorang yang yang tidak membasuh kedua tumitnya, ya. Nah, tayyib, tidak membasuh kedua tumitnya. Faqala sallallahu alaihi wasallam wailul lil aqabi minan nar. Lalu Rasul bersabda, wailul lil aqabi minan nar. Barakallahu fiik. Ini setidaknya sebab atau asal usul datangnya hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fiik. Demikian kurang lebih tentang masalah hadis ini, yang artinya bisa kita ambil faedah pelajaran juga yang besar, ya, agar kita tidak meremehkan permasalahan yang nampaknya kecil, yang nampaknya remeh, tapi ternyata apa? Besar akibatnya, ya. Nah, barakallahu fiik. Sesuatu yang lain yang nampaknya kecil remeh, ittaqun nar walau bisyaqi tamar. Takutlah kalian kepada neraka, berlindunglah kalian daripada azab neraka walaupun dengan apa? Belahannya sebiji kurma. Nah, kalau nggak ada yang lainnya untuk kita berikan, untuk kita sedekahkan, adanya ini yang berikan walaupun apa? Separuhnya, untuk berlindung dari azab neraka. Kecil, tapi dampaknya luar biasa, ya. Dan demikianlah pada perkara-perkara yang lainnya dalam syarat ini, ya. Sehingga di sini juga pelajarannya agar kita tidak bermudah-mudahan, ya. Tidak bermudah-mudahan untuk tetap menetapi hukum Allah dan Rasulnya. Jangan goncang, jangan goyah, ya, untuk tetap kokoh sabat di atas hukum Allah, ya, dan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetap menetapi hukum-hukumnya. Barakallahu fiik. Bagaimanapun pula keadaannya, ya, dengan minta tolong taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang wah nggak enak, bagaimana ini orang-orang seperti ini, masa kita nggak ikut? Ya, ini sudah diputuskan seperti ini, keadaannya bagaimana lagi? Sementara hukum Allah jauh dari yang ada pada manusia. Nah, inilah ujiannya. Berbagai macam ketentuan, berbagai macam syariat ini harus tetap kita amalkan, ya. Tetap kokoh dengan itu. Kita berupaya. Barakallahu fiik. Kita terpeleset, kita salah, kita menyelisih hukum Allah, segera bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada hukumnya. Yang memiliki hukum adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita tunduk pada aturan manusia, pada aturan kelompok, aturan jamaah, aturan organisasi. Hukum Allah yang kita kedepankan. Dunia akhirat Allah yang memilikinya. Allah yang memberikan rizki pada kita. Allah yang memelihara kita. Allah yang memberikan kenikmatan pada kita. Hanya kepada Allah Ta'ala saja kita kembali dengan menetapi hukum-hukumnya tersebut. Surga neraka Allah yang memilikinya, bukan manusia. Kita ikut-ikutan manusia pun juga demikian. Gak akan bisa manusia membela kita di hadapan Allah nanti di hari kiamat. Waliyahzubillah. Hanyalah amalan kita yang bisa menyelamatkan kita dengan izin Allah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik pada kita semua, menjaga kita, melindungi kita, memberikan afiahnya fid dunya wal akhirah. Tetap kita istiqamah sampai kita meninggal dunia ini. Walhamdulillah rabbil alamin. Sampai di sini insyaallah taala. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga Allah mengampuni atas segala kekurangan dan kekeliruan kita. Demikian pula jika ini yang disampaikan ada kesalahannya pun juga semoga Allah mengampuninya.
Wa ilahuna barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.